Hello everyone. Di dalam video ini, saya mau baca dari buku The Great Controversy, halaman 541, paragraf kedua. Di dalam kutipan ini, kita akan mengerti karakter Bapa yang diungkapkan dalam metodenya menangani dosa dan orang berdosa. Jadi karakter Bapa akan diungkapkan dengan caranya dia menangani dosa dengan orang berdosa. Kita tahu bahwa kehidupan kekal itu di Yohanes 17:3 ialah untuk mengenal the only true God, Bapa, dan Jesus Christ, Tuhan Yesus yang Bapa kirim. Kita tahu Bapa kirim anaknya sesuai dengan Roma 5:8 untuk mati di kayu salib. Sebagai pengungkapan kasihnya di Yohanes 3:16, 1 Yohanes 4:9 dan 10. Artinya karakter Bapa bisa dikenal, bisa dimengerti dengan mengenal anaknya. Dan kedatangan Tuhan Yesus pertama kali ke dunia ini ialah untuk menangani dosa dan orang berdosa. Di Hosea 4:6 kita tahu umat Tuhan dibinasakan karena tidak berpengetahuan. Dan di ayat 1 dikatakan pengetahuan yang tidak dimiliki umat Tuhan yang akan dibinasakan ialah mereka tidak mengenal God. Artinya orang-orang yang tidak mengenal karakternya God akan dibinasakan. Jadi saya mau baca di Great Controversy. God has given to man a declaration of his character. Artinya, Bapa telah berikan kepada manusia berdosa pengungkapan daripada karakternya, dan karakternya yang diungkapkan ini dapat kita lihat dengan metodenya atau caranya dia menangani dosa dan juga orang-orang berdosa. Dan apa karakternya yang diungkapkan? Kita tahu di Keluaran 33 ayat 18, Musa memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya. Kita tahu kemuliaannya adalah karakternya Bapa yang diungkapkan dalam Tuhan Yesus. Dan di Keluaran 34 ayat 6 dan 7, karakternya Bapa yang diungkapkan melalui anaknya dideclare, dinyatakan kepada Musa. Dan saya mau baca di sini, Mrs. White mengutip Keluaran 34 ayat 6 dan 7 dikatakan, The Lord God, merciful, artinya merciful adalah berbelas kasihan, gracious, baik, long suffering, panjang sabar, abundant in goodness and truth, berlimpah-limpah dalam kebaikan dan kebenaran, keeping mercy for thousands, memenuhi kebutuhan mercy manusia untuk beribu-ribu orang, forgiving iniquity and transgression and sin, mengampuni kejahatan, kesalahan, dan pelanggaran, yaitu dosa. Dan Tuhan katakan kepada Musa, and that will by no means clear the guilty. Artinya, karakter Tuhan selain yang merciful dan forgiving itu ialah untuk tidak akan membebaskan orang yang kedapatan bersalah. Nah, orang-orang yang kedapatan bersalah adalah orang-orang yang dosa mereka tidak diampuni. Dan kalau dosa mereka tidak diampuni itu karena mereka menolak mercy-nya Tuhan. Mereka menolak kebaikannya Tuhan. Artinya Tuhan akan menjalankan dia punya hukuman terhadap orang-orang yang kedapatan bersalah karena mereka menolak Tuhan punya mercy. Dan dikatakan di Mazmur 145 dan 37 yang dikutip Mrs. White dikatakan, semua orang-orang yang jahat atau orang-orang yang fasik akan Tuhan binasakan. Dia yang akan membinasakan mereka. Dan untuk membinasakan orang-orang fasik ini ialah karakternya yang dikatakan kepada Musa, that will by no means clear the guilty. Tidak akan membebaskan orang yang kedapatan salah. Dan orang-orang ini will he destroy. Tuhan yang akan destroy. Yang destroy bukan setan. Yang destroy adalah he, yaitu Tuhan. Bahaya sekali untuk bilang Tuhan itu setan. Kalau kita baca di sini dikatakan Tuhan akan destroy, dan saya bilang setan akan destroy, saya menggantikan Tuhan dengan setan. Dan kita tahu itu adalah blasphemy against the Holy Spirit. Lalu dikatakan the transgressors shall be destroyed together. Semuanya akan dibinasakan dan semuanya akan menjadi lenyap. Jadi kita lihat Tuhan yang merciful adalah Tuhan yang menjalankan justice-nya. Yang mana justice-nya ialah untuk menjalankan kebenaran hukumnya yang menuntut semua orang yang melanggar dan menolak mercy-nya dibinasakan. Dan yang akan binasakan adalah Tuhan. Dan ini adalah karakter Tuhan yang diungkapkan dengan cara dia menangani orang berdosa dan dosa. Merciful and just pada waktu yang bersamaan. Lalu kita lanjut, kuasa dan otoritas daripada pemerintahan ilahi ini, yaitu pemerintahan ilahi Bapa,
akan digunakan untuk menekan atau menumpas semua pemberontakan. Namun, lalu Miss White lanjut, namun semua pengungkapan justice yang menghukum ini, artinya by no means clear the guilty, pengungkapan daripada Bapa membinasakan, tidak akan membebaskan orang yang masih kedapatan salah, yang menolak mercy-Nya. All the manifestations of retributive justice, justice yang menghukum ini, will be perfectly consistent, sangat konsisten, tidak bertentangan, tidak bermusuhan, tetapi harmonis dengan karakternya God yang merciful, long-suffering, dan being atau makhluk yang benevolent, baik dan penuh kasih. Artinya Bapa adalah merciful, pada waktu yang bersamaan dia pun just. Nggak bisa kita katakan Bapa tidak membinasakan karena dia love. Sementara Bapa yang love adalah Bapa yang membinasakan orang-orang yang tetap melanggar hukumnya, menolak mercy-Nya. Dan Bapa juga merciful, itu mengampuni orang-orang yang sepatutnya mati. Dia berikan pengampunan dosa dengan catatan mereka mengakui bertobat dari dosa-dosanya. Karena pada waktu yang bersamaan, anaknya, Tuhan Yesus, the only begotten Son of God, sudah memikul justice-nya Bapa, retributive justice-nya Bapa, dengan dia mati di kayu salib. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah bukti bahwa Bapa membinasakan. Kayu salib lah buktinya. Kayu salib itu bukti bahwa God is just dan menjalankan justice-nya yang menuntut kematian daripada pelanggar hukumnya, dan Tuhan Yesus lah buktinya di kayu salib. Dan dia juga, dan di kayu salib juga menunjukkan mercy-Nya, karena melalui kebaikan Tuhan yang dilihat di kayu salib, orang akan diremukkan hatinya melihat kasih Bapa, dan melalui pekerjaan Roh Kudus dalam hati mereka, mereka akan sedih terhadap apa yang mereka telah lakukan kepada anak Bapa, dan bertobat, mengakui dosanya, dan dosanya diampuni. Mustahil untuk dia diampuni kalau dia tidak pernah melihat kasih Bapa. Dan kasih Bapa itu diungkapkan di kayu salib. Roma 2 ayat 4 katakan, the goodness of God leadeth man to repentance. Artinya orang hanya bisa bertobat setelah dia melihat kasih Bapa yang diungkapkan oleh anaknya yang memenuhi tuntutan hukumnya. Jadi kayu salib itu mengungkapkan justice-nya Bapa yang menuntut kematian, dan pada waktu yang bersamaan memberikan mercy kepada orang-orang yang remuk hatinya hasil melihat kasih Bapa di kayu salib. Artinya karakter Bapa yang warna merah di sini perfectly consistent, sangat harmonis, tidak bertentangan, tidak bermusuhan dengan karakter God yang merciful. Jadi dari kutipan ini, dari buku The Great Controversy, Sister White dengan jelas mengatakan bahwa Bapa punya karakter yang diungkapkan dengan dia menangani orang berdosa dan dosa, Allah just dengan merciful at the same time pada waktu yang bersamaan. Sementara orang-orang yang mengajarkan God does not destroy, mereka katakan bahwa justice-nya itu, kematiannya itu adalah hasil setan yang menuntut kematian itu. Sementara justice ini, retributive justice-nya adalah retributive justice-nya Bapa, bukan justice-nya setan. Bahaya sekali untuk mengatakan bahwa God punya karakter adalah karakternya setan. Bukankah itu namanya penghujatan terhadap Roh Kudus? Janganlah kita melakukan apa yang orang-orang Farisi lakukan waktu mereka katakan kerjaan Tuhan Yesus, yang mana dia bekerja dengan menggunakan kuasa rohnya, mereka bilang adalah kerjaan Beelzebub. Dan Beelzebub itu adalah setan. Dan dengan mereka lakukan itu, akhirnya mereka menutup pintu mereka sendiri. Karena mereka mengartikan karakter Bapa, rohnya Kristus, sebagai rohnya setan. Bapa akan menghakimi dan akan menjalankan penghakiman terhadap orang-orang yang tetap melanggar dengan menolak mercy-Nya. Dan Bapa yang akan melakukannya, bukan setan. Orang-orang ini akan memenuhi tuntutan hukum Bapa yang dijalankan oleh Bapa, karena mereka telah menolak mercy-Nya yang diberikan di kayu salib. Kayu salib adalah pengungkapan Bapa punya mercy dan Bapa punya justice. Yang berciuman di kayu salib adalah Bapa punya justice dengan Bapa punya mercy. Bukan justice-nya Bapa yang adalah mercy berciuman dengan justice setan yang menuntut kematian. Bukan. Justice-nya Bapa karena Bapa yang destroy.
Bapa yang by no means clear the guilty. Bapa punya justice itu yang berciuman dengan Bapa punya mercy. Jangan kita artikan karakter Bapa sebagai karakter setan. Karena dengan demikianlah bangsa Israel, banyak mereka menutup pintu kasihan mereka untuk selama-lamanya. God is merciful and just at the same time. Kedua-dua karakternya itu adalah perfectly consistent dengan karakternya God. To God be the glory.